Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Kayak udah lama nggak sih gue nggak menyapa kalian. Kayak udah beberapa waktu nggak ngajar. Sebelumnya materi kita hari ini itu tentang Perang Dunia Kedua. Nah, ini adalah lanjutan dari materi kita tentang Perang Dunia Satu. Oke, langsung kita mulai aja kali ya. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih yang bakal kita bahas tentang hari ini? Jadi yang pertama kita bakal ngebahas tentang latar belakang Perang Dunia Kedua. Terus yang kedua kita bakal ngebahas tentang pihak-pihak yang berkonflik itu siapa aja sih? Terus kita bakal ngebahas tentang perang Dunia Kedua di front Eropa. Terus yang selanjutnya kita bakal ngebahas tentang front Pasifik juga karena Perang Dunia II ini terjadi di beberapa wilayah. Terus kita bakal ngebahas tentang akhir Perang Dunia II itu kayak gimana. Terus nanti kita bakal ngebahas salah satu peristiwa terpenting, mungkin kayak salah satu peristiwa terpenting dalam Perang Dunia Kedua yaitu Holocaust. Dan terakhir kita bakal ngebahas tentang dampak Perang Dunia Kedua ini bagi dunia dan Indonesia itu apa aja. Oh ya, nanti kalau misalkan ngejelasinnya agak kecepatan atau ada yang kurang jelas, langsung di komen aja ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini ada kayak quotes gitu dari Haruki Murakami yang bilang, there is no war that will end all wars. Jadi nggak bakal ada peperangan yang mengakhiri peperangan. Jadi peperangan itu sebenarnya at the end of the day bakal menciptakan peperangan atau konflik lainnya yang bahkan bisa jadi lebih parah. Nah, Perang Dunia Kedua ini adalah perang yang menewaskan paling banyak jumlah korban jiwa sedalam sejarah umat manusia. Jadi ini salah satu perang terburuk dalam sejarah hidup umat manusia karena di sini kayak sekitar 40 juta atau bahkan lebih manusia itu nyawanya melayang karena Perang Dunia Kedua ini, baik dari militernya maupun dari warga sipil biasa. Nah, makanya itu sebenarnya tuh kayak dari belajar peperangan ini, dari Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, gue selalu encourage bahwa sebenarnya nggak ada manfaatnya perang itu, kayak hanya akan menciptakan peperangan-peperangan berikutnya yang bahkan bisa jadi kayak lebih worse atau lebih parah dibandingkan peperangan yang sebelumnya. Nah, kayak peperangan dunia dua ini. Nah, sebenarnya apa aja sih latar belakang yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia Kedua? Nah, yang pertama itu ada gagalnya Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini adalah perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia I antara bangsa sekutu dengan bangsa Jerman. Nah, di Versailles ini bangsa Jerman itu merasa diinjak-injak harga dirinya. Karena di Versailles ini mungkin kalau misalkan teman-teman masih ingat ya, beberapa waktu lalu kan gue ngajar tentang Perang Dunia I. Isi perjanjian Versailles ini salah satunya adalah Jerman itu kehilangan banyak wilayahnya, baik itu wilayah di Jermannya sendiri maupun wilayah jajahannya. Terus kedua, Jerman itu harus membayar ganti rugi yang sebenarnya Jerman sendiri nggak bisa nanggung karena itu besar banget biaya perangnya. Terus ketiga, Jerman itu dipretelin militernya, jadi mereka itu nggak boleh punya senjata militer yang sangat-sangat canggih. Tapi at the end of the day, nanti ini bakal dilanggar sama Jerman karena mereka kayak diam-diam mengembangkan senjata mereka sendiri gitu ya di masanya Hitler nanti. Nah, karena perjanjian Versailles ini, bangsa Jerman itu kayak merasa diinjak-injak gitu teman-teman. Kayak mereka merasa bahwa harga diri mereka diinjak-injak karena perjanjian Versailles ini yang mana nanti akhirnya menimbulkan dendam dari dalam diri bangsa Jerman itu sendiri. Mereka kayak ngerasa, kok kita diperlakuin kayak gini gitu. Kita bangsa Arya, kita nggak pantas mendapat perlakuan kayak gini. Nah, terus semenjak Perang Dunia I itu dibentuklah yang kedua ini adalah gagalnya Liga Bangsa-Bangsa. Nah, dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa ini tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian dunia. Karena belajar dari Perang Dunia I itu kan mereka belum punya yang namanya lembaga persatuan antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tapi Liga Bangsa-Bangsa ini atau League of Nations ini nanti akhirnya gagal juga
karena mereka itu nggak punya tentara. Kan kalau misalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka punya tentara ya, yang mana tentara ini bisa dikirim ke wilayah-wilayah konflik untuk meredam konflik di wilayah tersebut. Kayak contohnya ada kontingen Garuda yang pernah dikirim Indonesia ke beberapa wilayah di dunia. Nah, tapi Liga Bangsa-Bangsa ini nggak punya, mereka nggak punya tentara pertahanan, terus mereka kalau misalkan mau ngambil keputusan itu lama banget, harus nunggu kesepakatan semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Beda sama PBB yang hak vetonya itu dipegang oleh 5 negara besar. Nanti ini ada hubungannya sama akhir Perang Dunia Kedua. Nah, si Liga Bangsa-Bangsa ini gagal untuk menciptakan perdamaian di antara bangsa-bangsa, terutama bangsa Eropa, karena pada masa itu yang paling sering berkonflik adalah bangsa Eropa. Terus penyebab yang ketiga itu adalah lahirnya fasisme. Fasisme ini pernah gue bahas juga di beberapa pertemuan lalu tentang paham-paham yang berkembang di dunia. Fasisme ini basically tentang kecintaan yang berlebihan terhadap tanah air, bangsa, atau negara. Yang mana nanti ini melahirkan suatu paham kayak merendahkan bangsa lain dan menganggap dirinya itu paling tinggi gitu. Bangsa yang paling mulia, bangsa yang paling tinggi kelasnya dibandingkan bangsa lain. Nah, fasisme ini tuh lahir di 3 negara yang nanti bakal jadi negara sentral pihak eksis, yaitu di Italia, di Jerman, dan di Jepang. Di Italia itu nanti dipimpin sama Benito Mussolini, di Jerman itu nanti dipimpin sama Nazi, dan nanti di Jepang itu dipimpin oleh Kaisar Hirohito. Nah, fasisme ini mengkhawatirkan negara-negara lain, terutama kayak Amerika Serikat, Inggris, Prancis, yang mereka menganut paham liberalisme. Karena kalau misalkan di liberalisme itu kan mereka menggaungkan kebebasan, sementara fasisme ini sifatnya otoriter. Karena pemerintah mereka tuh kayak mengatur kehidupan warga negaranya secara ketat gitu. Nah, selanjutnya kita faktor yang khususnya itu ada gagalnya appeasement. Nah, setelah Perang Dunia I itu tuh ada yang namanya politik appeasement. Dalam konteks politik, appeasement ini berarti mengalah kepada musuh demi menghindari konflik selama itu tuh masih bisa ditolerir. Nah, kan pada Perang Dunia I, Jerman itu benar-benar dihukum seberat-beratnya gitu lah. Dalam artian mereka nggak boleh punya militer yang terlalu besar, terus mereka kayak diinjak-injak harga dirinya. Nah, ini tuh bikin Inggris sama Perancis tuh kayak memaklumi kalau misalkan Jerman itu buat propaganda-propaganda yang sebenarnya itu jahat gitu, kayak kepada bangsa Yahudi, nanti bakal kita bahas di Holocaust. Terus appeasement ini juga nanti itu bakal diwajarkan oleh Perancis dan Inggris ketika Jerman itu menginvasi Ceko dan Austria. Karena bagi Jerman wilayah Ceko sama Austria itu dulu adalah bagian dari miliknya. Tapi pasca Perang Dunia I, pasca berlakunya Perjanjian Versailles, ini tuh kayak dijadiin wilayahnya Ceko dan wilayahnya Austria. Nah, tapi appeasement ini nanti tuh gagal ketika Jerman ini menyerang Polandia pada 1 September 1939. Akhirnya Inggris sama Perancis 2 hari atau 3 hari kemudian itu nanti mendeklarasikan perang melawan Jerman karena Jerman itu dianggap telah berlebihan. Kan dalam ini sebenarnya appeasement itu artinya mengalah kepada musuh demi menghindari konflik selama musuhnya ini atau si Jerman ini tuh dalam konteks masih kewajaran. Tapi ketika mereka udah menganeksasi, menyerang Polandia, itu udah nggak wajar karena nanti Polandia itu punya perjanjian gitu sama negara lain. Terus penyebab yang terakhir itu ada aneksasi wilayah oleh Jerman. Nah, Jerman itu di bawah pimpinan Hitler menganeksasi atau mencaplok gitu ya, mengambil wilayahnya Austria dan Cekoslovakia pada tahun 1938. Kenapa kedua wilayah di negara ini diambil? Karena dulu sebelum Perang Dunia I, Jerman itu wilayahnya meliputi kedua negara ini juga. Nah, gara-gara Versailles mereka itu kayak dibalikin ke negaranya. Dikasih ke negara Austria sama Ceko, tapi nanti bakal direbut lagi ketika 1938
ketika Hitler itu lagi berada di puncak kejayaannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain gak, guys? Oke. Sama kayak Calvinis atau beda? Kalau sebenarnya Calvinis itu nggak berlaku di politik ya. Kayak mereka dalam diri individu tuh bisa berlaku. Tapi kalau misalkan fasisme ini udah berlaku dalam lingkup negara. Beda konteks aja sih sebenarnya, mereka sama-sama kayak menganggap diri mereka paling unggul. Cuma bedanya kalau fasisme ini udah jadi ideologi yang dianut oleh negara. uh, Catherine nanya, aku pernah baca latar belakangnya. Itu ada juga politik aliansi. Nah, ini itu termasuk dampak dari Perang Dunia Satu yang kemudian jadi latar belakang Perang Dunia Kedua. Iya, sebenarnya politik aliansi juga termasuk ke dalam faktor Perang Dunia Kedua. Cuma dia nggak begitu berpengaruh karena sebenarnya negara-negara Eropa itu udah beraliansi dari jauh-jauh hari gitu sebelum perang ini terjadi. Bahkan ketika Perang Dunia Satu mereka mereka aja udah beraliansi. Dan ini juga termasuk salah satu faktornya karena dari aliansi ini mereka nanti kayak saling menyerang gitu loh. Ketika ada satu negara yang termasuk aliansinya diserang, mereka bakal menyerang negara yang beraliansi itu bakal menyerang negara penyerang itu gitu. Ini termasuk latar belakang khusus ya, appeasement sama aneksasi wilayah sama kegagalan LBB itu latar belakang khusus. Istilah pengambilan wilayah tadi itu aneksasi ya. Pengambilan wilayah itu bisa aneksasi, bahasa lainnya. Hitler itu dipilih sama siapa kayak atau kayak partai yang berkuasa. Hitler itu dipilih sama rakyat Jerman. Jadi sebenarnya Hitler itu dari Perang Dunia Satu. Hitler itu tentara Perang Dunia Satu. Tapi dia itu nanti kayak semacam masuk ke politik, dan ketika dia masuk ke politik dia bergabung sama partai sebelumnya gue lupa nama partainya apa, tapi nanti bakal berubah jadi Nazi. Demokrasi apa gitu. Pokoknya dia tuh kayak sosial demokrasi kalau nggak salah nama partainya itu. Nah, nanti Hitler ini dapat dapat suara tinggi gitu ketika Jerman itu dilanda krisis. Masih ingat nggak bahwa ketika Perang Dunia Satu salah satu dampaknya itu ada krisis krisis Malaysia yang terjadi sebenarnya di Amerika Serikat. Cuma nanti bakal menyebar ke seluruh dunia termasuk di Eropa, dan Jerman itu termasuk salah satu negara yang terkena imbas krisis paling besar. Nah, karena krisis ini suara Hitler tuh nanti bakal naik. Naiknya kenapa? Nanti ada hubungannya sama Holocaust. Perang Dunia Satu negara apa dengan apa tadi? Belum. Oh, itu belum dibahas ya, JJ. Nanti bakal dibahas setelah ini. Oke, jadi fasisme itu adalah suatu paham politik di suatu negara di mana mereka mengunggulkan negara mereka, apa ya? Bangsa, negara, kelompok mereka eh, merasa lebih tinggi, merasa lebih unggul, makanya mereka kayak ngerasa boleh melakukan kejahatan gitu ya, mendiskriminasi kelompok lain yang bukan bagian dari kelompoknya. Terus mereka juga kayak ya bagi mereka membunuh kelompok lain itu termasuk halal gitu. Dalam misalnya bahasa kasarnya kayak gitu. Yang membentuk LBB itu negara-negara yang menang Perang Dunia Satu, kayak Amerika Serikat, terus Inggris, Prancis gitu-gitu. Terus yang membubarkan, mereka nanti bakal bubar karena mereka gagal. Bangsa Arya itu adalah bangsa Jerman. Ya, ras-ras Jerman. Oke, boleh jelasin ulang tentang contoh appeasement. Nah, appeasement ini Prancis, Inggris, sama Jerman. Jadi Jerman itu dulu kan kalah dalam Perang Dunia Satu. Nah, hukuman Jerman itu dirasa sangat-sangat berat gitu. Makanya Prancis sama Inggris itu mewajarkan ketika Jerman menganeksasi wilayah Austria sama Ceko. Karena dulunya wilayah bagian dari Austria sama Ceko ini menjadi wilayahnya Jerman. Makanya itu ketika Jerman menganeksasi wilayah bagian dari Austria sama Ceko, ini kayak masih dikasih kewajaran sama Inggris sama Prancis. Tapi nanti ketika udah menyerang Polandia, itu udah nggak dianggap wajar. Itu appeasement. Jadi kayak mereka tuh kayak mewajarkan atau mengalah demi menghindari konflik yang lebih besar.
Oke, ini kalau misalkan mau balik ke slide sebelumnya ya guys. Oke, ini ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak kita lanjut ya. Polandia itu dulu termasuk bagian dari ini ya guys, termasuk bagian dari Jerman. Tapi nggak semuanya. Dulu Polandia itu bagian dari Jerman namanya Prusia Timur. Tapi nanti ketika Perang Dunia Kedua, mereka itu wilayah ini diserahkan kepada Polandia, terus nanti bakal aneksasi lagi sama Jerman ketika 1 September 1939. Oke, ini lanjut dulu ke ini ya. Hitler itu lahir di Austria, guys, bukan di Polandia. Kenapa Jerman membuka perang lewat nyerang Polandia? Nah, ini dia. Nah, jadi sebenarnya Hitler itu, oke, nanti bahas Hitlernya nanti aja. Nah, itu kita bakal ngebahas tentang serangan Jerman atas Polandia. Nah, Jerman itu menyerang Polandia pada 1 September 1939 dan menjadi awal mula pecahnya Perang Dunia Kedua. Nah, kenapa yang dipilih itu Polandia? Jadi sebenarnya Polandia itu yang tadi gue bilang adalah bagian dari Jerman. Namanya dulu sebelum Perang Dunia I, Polandia sebagian wilayahnya yang nggak semuanya itu namanya Prusia Timur. Tapi ketika Perang Dunia I pecah, terus Jerman kalah, terus timbullah Perjanjian Versailles. Si Polandia ini wilayahnya si wilayah Jerman ini dikasih ke Polandia. Nah, karena dendam gara-gara Perjanjian Versailles ini, si Hitler itu mau Nazi ya, Jerman itu mau ngambil wilayah ini balik gitu, kayak mereka mau merebut kembali wilayah ini. Dan akhirnya direbutlah pada 1 September 1939. Jadi mereka tuh kayak nggak langsung ngambil semuanya, jadi bertahap. Tadi kan yang di pertama 1938 yang diambil Austria sama Ceko dulu. Terus September 1939 itu yang diambil Polandia. Nanti juga bakal menyerang Belgia, Belanda, Perancis, dan negara-negara lain. Nah, 2 hari setelah invasi, berarti tanggal 3 September 1939, Inggris sama Prancis itu mengumumkan perang terhadap Jerman. Kenapa Inggris sama Prancis itu mengumumkan perang? Jadi sebenarnya Inggris itu udah punya perjanjian sama Polandia. Mereka bakal Inggris itu kayak menjamin gitu loh. Menjamin bahwa ketika nanti si Polandia ini bakal diserang sama negara lain, Inggris itu bakal turun tangan. Ini hampir sama kayak yang terjadi di Perang Dunia pertama ya, ketika Belgia itu diinvasi sama Jerman. Belgia ini udah punya fakta netralitas yang dijamin sama Inggris. Jadi ketika Belgia diserang, Inggris turun. Nah, sama halnya ketika di Polandia ini. Polandia itu udah punya fakta perjanjian gitu yang dijamin sama Inggris bahwa ketika Polandia diserang, maka Inggris akan turun tangan. Nah, Perancis sebagai salah satu kayak aliansi terkuatnya Inggris itu ngebantuin Inggris di dalam Perang Dunia Kedua ini, karena ya namanya mereka udah sohib ya, bakal ngebantuin ketika ada satu negara temennya itu berperang. Nah, basically gara-garanya tuh itu. Jadi kayak yang tadi ya dibilang politik aliansi, ketika satu negara beraliansi dengan negara lain, ya itulah terjadi. Ketika ada satu negara yang diserang, maka negara yang menjamin atau yang beraliansi bakal semacam turun ikut berperang juga. Itu kenapa akhirnya Inggris sama Perancis itu mengumumkan perang atas Jerman. Oke. Nah, Austria sama Ceko nggak marah, diam-diam aja diambil Jerman. Jadi Jerman pada saat itu ya, walaupun dia disanksi sama dunia internasional, kekuatan mereka itu sangat-sangat besar. Mereka itu mengembangkan militer mereka secara diam-diam gitu loh. Kayak karena mereka tuh banyak orang-orang pintar di Jerman itu dulu, banyak orang-orang Yahudi yang ilmuwan-ilmuwan Yahudi yang pintar, yang mana mereka tuh kayak dimanfaatkan gitu ya sama pihak Nazi buat membangun kayak segala macam kebutuhan mereka, kayak ya persenjataan dan segala macam, dan mereka
juga pada saat itu tuh kayak pasukannya banyak, dan yang namanya orang diinvasi kan nggak siap-siap ya, kayak nggak mungkin Jerman bakal ngomong-ngomong duluan gitu loh, declare bahwa mereka bakal menginvasi, dan akhirnya karena nggak seimbang kekuatannya ya, yang ada mereka jatuh gitu. Nah, sebenarnya pihak yang berkonflik itu siapa aja sih gitu. Nah, di sini ada dua pihak gitu. Ada yang disebut pihak aksis atau sentral atau poros, yang mana itu anggotanya ada Jerman, Italia, dan Jepang. Ketiga negara ini punya persamaan, yaitu sama-sama negara fasis. Karena mereka menganggap bahwa bangsa mereka lebih tinggi dan bangsa lain itu lebih rendah. Terutama Jerman sih, karena nanti dia yang paling bisa dibilang pentolannya dalam pihak eksis. Nah, Jerman itu dipimpin sama Hitler dengan partai Nazinya, terus Italia itu dipimpin sama Benito Mussolini, dan Jepang itu dipimpin sama Kaisar Hirohito, dibantu sama jenderal-jenderal perang mereka. Terus di sisi lain ada yang namanya pihak sekutu. Pihak sekutu ini ada Inggris. Inggris ini pada saat itu dipimpin sama Winston Churchill. Terus ada Perancis. Perancis itu sebenarnya Perancis itu sebelumnya gue lupa nama presidennya siapa, tapi ketika perang itu dipimpin sama Charles de Gaulle. Terus ada Uni Soviet. Uni Soviet ini sebenarnya pada awalnya itu bukan bagian dari sekutu, cuma nanti bakal jadi sekutu ketika Uni Soviet ini diserang sama Jerman. Jadi sebenarnya ketika awal Perang Dunia II itu si Uni Soviet ini beraliansi sama Jerman. Mereka ngebentuk fakta netral, apa ya namanya? Gue lupa namanya, fakta perjanjian yang mana mereka nggak bakal saling menyerang. Cuma nanti Jerman akhirnya mengkhianati perjanjian ini. Jerman nyerang Uni Soviet, ya Uni Soviet bakal nyerang balik. Terus ada Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini sebenarnya nggak turun secara ketika Perang Dunia Kedua ini pecah, Amerika Serikat nggak turun. Nah, bakal turunnya itu Amerika Serikat ketika dibom sama pangkalan militernya itu dibom sama Jepang pada Desember 1941. Nah, terus yang terakhir itu ada Tiongkok. Kenapa benderanya Tiongkok itu masih yang matahari putih? Karena pada saat itu Tiongkok itu masih kekuasaan yang resminya itu masih dipegang sama partai nasionalisnya, bukan partai komunisnya. Partai komunis itu baru mendapat pengakuan ketika 1949. Mereka mendeklarasikan negara Republik Rakyat Tiongkok. Tapi ketika uh, Perang Dunia Kedua itu kan 1939 ya sampai 1945, yang berkuasa itu masih partai Kuomintang atau partai nasionalisnya yang dipimpin sama Chiang Kai-shek. Makanya benderanya gue taruh itu masih bentuknya yang matahari putih. Nah, nanti sebenarnya Prancis ini nggak berperan penting karena nanti Prancis itu berhasil didudukin sama Jerman. Jadi dia kayak lumpuh gitu. Dan yang jadi satu-satunya pemimpin di Eropa nanti itu Inggris. Tapi nanti ketika Uni Soviet diserang, Amerika Serikat diserang, mereka kayak beraliansi. Dan 4 negara ini, kecuali Prancis, Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, Tiongkok, itu disebut 4 polisi besar ketika Perang Dunia Kedua. Karena emang mereka punya persenjataan yang besar dan pasukan yang besar. Dan Tiongkok itu, kenapa dia bisa terlibat? Karena Tiongkok itu dijajah sama Jepang. Jadi 1933 itu Jepang masuk ke Tiongkok, dan ya namanya menjajah kan pasti menimbulkan perlawanan ya, resistensi, dan akhirnya itulah yang membuat Tiongkok ikut serta dalam Perang Dunia Kedua ini. Sebenarnya masih ada beberapa negara ya, cuma ini kan kayak pemimpin-pemimpin besarnya gitu loh. Kayak gitu. Kayak gue baca. Ini ya, baca komennya dulu. Kenapa dia namain Axis? Ya, Axis itu poros. Bukan Pakta Warsawa. Pakta Warsawa itu nanti bakal adanya di Perang Dingin. Sekutu itu pihak aliansi antara Inggris, Prancis, Uni Soviet, Amerika Serikat. Sebenarnya gue nggak tahu sih kenapa dinamain sekutu. Karena sebenarnya sekutu tuh bukan berarti sekutu kecil kutu. Bukan, sekutu tuh kayak persekutuan gitu loh, aliansi gitu. Iya, namanya perjanjian non agresi. Benar.
Thank you Cama Bau NS 2022. Kuomintang ikut perang Pasifik atau sekedar mengusir Jepang dari Tiongkok. Nah, Kuomintang ini sebenarnya mereka struggle-nya double. Mereka harus mengusir Jepang dari Tiongkok, tapi at the same time mereka juga melakukan peperangan juga. Tapi nanti dia bakal dibantu sama Amerika Serikat gitu loh. 4 polisi besar itu negara Tiongkok, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Inggris. Mereka punya persenjataan yang besar, pasukan yang besar, dan apa ya, kayak semacam pokoknya secara militer mereka tuh kayak punya kekuatan yang besar gitu dibandingkan negara-negara lain. Kenapa Perancis nggak masuk? Karena Perancis pada saat itu udah didudukin sama Jerman. Mereka jadi kayak Perancis itu kayak semacam lumpuh gitu loh, kayak nggak bisa melakukan perlawanan yang begitu berarti. Dan bahkan nanti ketika Jerman menduduki Perancis, Jerman itu ngebentuk pemerintahan boneka yang membawa ideologi nasionalis ke Cina itu namanya Dokter siapa ya? Gue lupa bentar. Siapa ya? Bentar. Yang bikin doktrin San Mincu ini namanya Dokter Sun Yat-sen. Selesainya jam 9. Iya benar, thank you Syada. Namanya Dokter Sun Yat-sen ya guys. Dia adalah tokoh nasionalis Tiongkok. Oke, ini kalau nggak ada pertanyaan gue lanjut ya. Prancis itu bakal jatuhnya di kapan ya? Kita lihat di sini. Nah, ini dia adalah kayak semacam runtutan peristiwanya gitu ya. Ketika 1939 tanggal 1 September Jerman itu menginvasi Polandia, Inggris dan Prancis itu menyatakan perang terhadap Jerman 2 hari kemudian. Ini karena tadi aku udah jelasin ya bahwa Inggris itu menjamin Polandia. Jadi ketika Polandia diserang, Inggris itu ikut turut campur di dalam peperangan yang melibatkan Polandia tersebut. Terus 17 September 1939, Uni Soviet itu melakukan serangan ke Polandia. Nah, ini pada awalnya Uni Soviet itu malah justru beraliansi sama Jerman. Nanti balik menyerang Jermannya itu ketika Jerman itu melancarkan sebuah serangan yang namanya Operasi Barbarossa. Nah, Uni Soviet ini melakukan serangan terhadap Polandia dan berhasil menduduki Polandia pada 28 September 1939 bersama Jerman. Jadi Uni Soviet itu akhirnya menguasai Polandia bersama Jerman di tanggal 28 September 1939. Dan di sini Uni Soviet itu belum melakukan aliansi dengan Inggris, Prancis, serta Amerika Serikat. Terus 2 April 1940, Jerman itu melancarkan serangan ke Denmark dan Norwegia untuk melindungi base camp pengapalan logam Jerman. Jadi mereka itu punya kayak semacam base camp. Base camp itu apa ya? Kayak pokoknya semacam pengapalan logam gitu ya, kayak buat persenjataan yang ada di Denmark sama Norwegia. Terus ini tuh diserang duluan, kayak diambil duluan gitu ya, diambil alih duluan sebelum Inggris sama Perancis itu menyerang wilayah-wilayah tersebut buat menghancurkannya. Jadi kayak mereka si Jerman ini basically kayak mengamankan wilayah-wilayah mereka dulu, wilayah yang penting-penting mereka, termasuk nanti bakal menyerang ibu kotanya juga sih, selain menyerang negara apa ya, kayak semacam poin-poin pentingnya, kayak titik-titik pentingnya si Jerman bakal menyerang ibu kotanya juga. Dan nanti pokoknya chaos banget kedua negara ini, Denmark sama Norwegia, dan berhasil didudukin sama Jerman. Terus tanggal 10 Mei 1940, Jerman itu menginvasi Luxembourg, Belgia, dan Belanda di bawah rencana operasi kejatuhan Gelb. Nama operasinya kejatuhan Gelb. Terus negara-negara yang diserang itu Benelux, Belgia, Luxembourg, sama Belanda. Dan ini tuh kayak semacam menjadi kayak apa ya, semacam warning juga bagi Inggris sama Prancis, karena negara-negara ini tuh kayak deket banget gitu loh sama Perancis terutama ya, karena mereka berbatasan. Luxembourg, Belgia, Belanda itu berbatasan Belanda enggak, tapi kayak mereka tuh negara-negara yang berdekatan banget sama Perancis. Dan sebenarnya Jerman juga udah batasan sih sama Perancis, cuma dengan berhasilnya Jerman menyerang Luxembourg, Belgia sama Belanda, ini menandakan bahwa Jerman itu udah semakin kuat gitu.
Dan ya mereka jatuh karena emang militer Jerman pada saat itu udah kuat banget. Nah, ini masuk ke pendudukan Prancis. Jadi at the same time ketika Jerman itu menyerang Belgia, Belanda, sama Luxembourg, si Jerman ini juga melancarkan serangan ke Prancis. Jadi karena mereka tuh kayak deketan gitu kan. Nah, di hari yang sama mereka melakukan serangan, si Jerman ini melakukan serangan ke empat negara ini. Empat negara ini disebut Low Countries karena mereka ada di dataran rendah gitu di Eropa. Kan bentukannya kayak, tahu kan kalau misalkan Belanda itu ada di bawah air, nah itu kayak disebut Low Countries. Nah, 25 Juni 1940 akhirnya berapa hari itu? Kayak sekitar 1 bulan lebih, Prancis itu menyerah dan wilayahnya resmi didudukin oleh Jerman. Ya karena walaupun Prancis itu negara yang udah maju secara militer, tapi si tekniknya Jerman namanya teknik Blitzkrieg. Gue lupa tulisannya kayak gimana, tapi bacanya Blitzkrieg. Ini kayak teknik apa ya, menyerang negara lain dengan sangat kilat gitu ya. Blitz itu kan kilat ya. Nah, pokoknya kayak serangan kilat itu akhirnya Jerman itu bisa menguasai negara-negara tadi kayak ada Belgia, Belanda, Luxembourg, Ceko, Polandia, terus Austria, terus termasuk Prancis juga. Dengan teknik Blitzkrieg ini si Jerman itu akhirnya berhasil menguasai wilayah-wilayah tersebut. Basically kalau misalkan mau dibandingin antara Jerman sama Prancis itu bisa dibilang militer mereka imbang. Bahkan mungkin lebih maju Prancis. Cuma emang secara tekniknya si Jerman ini lebih unggul karena emang secara apa ya? Mereka tentara-tentara juga udah kayak fasis ya. Biasanya kan tentara fasis itu lebih bersemangat gitu dibandingkan negara-negara yang menganut ideologi yang berbeda. Nah, Jerman itu kemudian membentuk pemerintahan boneka di negara Perancis ini, dan akhirnya ya udah Jerman mengendalikan Perancis, Perancis jatuh, dan pemerintahan pada saat itu tuh kayak banyak yang dihukum mati, termasuk presidennya Perancis, pemimpinnya Perancis pada saat itu Charles de Gaulle itu dijatuhi hukuman mati sama Jerman tanpa proses pengadilan. Nah, sampai sini ada mau ditanyain gak guys? Iya, Soviet itu menyerang Polandia karena emang dia punya fakta non agresi sama Jerman. Kan Belgia netral, Swiss juga netral, tapi kenapa cuma Belgia aja yang diserang, Swiss enggak? Karena mungkin secara medan buat Swiss sama Belgia itu beda. Belgia itu ada di negara low countries, jadi mereka lebih gampang dijangkau gitu ya. Dalam artian emang secara akses juga Jerman lebih gampang mengakses Belgia dibandingkan Swiss. Nah, Swiss ini kan kalau misalkan kalian tahu daerahnya pegunungan ya. Jadi ya kayak susah gitu loh daripada menyerang, mungkin dalam dalam pikiran mereka daripada menyerang negara yang agak ribet gitu dengan kontur pegunungan yang dingin dan segala macamnya, akhirnya ya mereka menyerangnya Belgia. Ya kejatuhan Gelb itu nama operasi yang digunain Jerman buat menguasai Luxembourg, Belgia, dan Belanda. Iya itu Fava, tulisannya Blitzkrieg. Gue nggak tahu deh kalau yang militer Jerman pakai narkoba makanya kuat. Tapi ada rumor, gue pernah baca juga ada rumor kayak gitu. Cuma gue nggak tahu apakah itu benar atau enggaknya. Pemimpin Prancis dihukum mati ya karena emang nggak sesuai sama kemauannya Jerman. Jadi kayak gitu. Jadi kayak ya mereka kan ingin membela negara mereka ya ibaratnya. Kayak Prancis kan punya negara dan ingin membela negara mereka, jadi kayak gitu. Ketika didudukin terus dibentuk pemerintah boneka, mereka menentang. Jadi ya kayak gitu deh. Oke, sebelum lanjut mungkin kita bakal break dulu ya teman-teman. Sekitar 1 menit. Karena gue mau minum. Oh iya, gue mau intermezzo sedikit. Kak, Jerman menyerang negara-negara ini memang mau ngajak berantem atau ada masalah politik? Oh iya, ini ada yang mau gue disclaimer juga.
Sebenarnya Jerman itu kenapa menyerang negara-negara ini karena mereka tadi ya balik lagi ke masalah fasisme dan salah satu doktrin mereka itu yang berbunyi ini. Ntar gue ketikin. Nah, Lebensraum ini adalah doktrin mereka yang mengatakan bahwa wilayah-wilayah negara lain itu adalah tempat hidupnya bangsa Arya atau bangsa Jerman. Makanya mereka menyerang negara-negara itu untuk dijadikan tempat tinggalnya bangsa Arya. Ngerti nggak? Kayak ya intinya mereka merebut wilayah itu agar dapat dijadikan tempat tinggalnya bagi bangsa mereka. Makanya mereka menyerang negara-negara tersebut, dijadikan wilayah, terus mereka merebut sumber dayanya, dan mereka menyingkirkan orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Karena mereka merasa bahwa mereka itu bangsa yang paling tinggi, bangsa kelas yang paling mulia dibandingkan ras-ras lain atau bangsa lain. Dan benar banget kata si Catherine bahwa mereka itu dendam karena Versailles. Mereka kayak semacam merasa bahwa Versailles itu merebut wilayah-wilayah yang sebelumnya bagian mereka, makanya di masanya Nazi berkuasa, mereka ingin mengembalikan kejayaan tersebut dengan menganeksasi wilayah-wilayah tersebut kembali. Yang buat doktrin atau pandangan itu si Hitler juga. Gue kurang tahu deh Lebensraum ini diciptain sama siapa, tapi pokoknya dijalankan secara total itu di masanya Hitler, di masanya Nazi. Pokoknya ketika Nazi berkuasa, karena Nazi ini fasis, mereka pingin menguasai wilayah-wilayah lain. Iya benar, Hitler itu masa lalunya suram karena dia kayak apa ya, jadi korban abusive, father abusive gitu loh sama dari ayahnya. Makanya ntar kita bakal bahas di Holocaust. Oh ya BTW guys, gue mau intermezzo bentar. Mungkin kalian juga udah bosen kali ya denger ini. Jadi gue ikut lomba, terus nah lombanya itu harus kalau misalkan buat juara favoritnya harus nge-like postingan. Jadi gue mau minta tolong ya guys. Jadi kayak kalian harus follow dulu, terus nanti baru di ACC, baru di like ya. Ini guys, oh ya gue tunjukin aja deh. Gue minta tolong banget ya guys, karena kayaknya gue udah gak memungkinkan buat juara 1-2, jadi gue mau minta tolong buat nge-like, jadi kayak at least setidaknya bisa juara favorit. Nah, kalian kalau misalkan udah masuk, nanti cari aja yang ininya cipta puisi, terus kalian like yang FH, jangan like yang lain, dan kalau bisa komen juga ya, karena itu sangat berarti banget buat gue. Karena gue nggak tahu sih, gue feeling aja gue nggak bakal juara 1, 2, 3 karena kemarin udah feel banget ketika presentasi. Jadi gue tolong banget ya buat follow UI Art War, terus jangan lupa like yang cipta puisi fakultas hukum yang warnanya merah pokoknya. Terus ya udah, kalau misalkan nanti udah nggak apa-apa, kalau misalkan mau unfollow aja, karena yang penting like-nya itu paling penting. Dan buat like-nya itu harus follow dulu, jadi nggak bisa langsung. Dan gue tuh kayak udah mau kekejar gitu loh sama FIB, jadi ya tolong bantuannya ya teman-teman. Oke, gitu aja sih intermezzonya. Oke, thank you. Oke, gue lanjut ya. Bentar, gue mau minum dulu bentar. Lebensraum itu adalah doktrinnya si Jerman yang mengatakan bahwa bangsa Arya itu harus punya tempat untuk hidup. Makanya mereka itu menyerang negara-negara lain dan menganeksasi itu mengambil wilayah ya secara paksa negara lain untuk wilayah atau tempat hidupnya bangsa Arya ini atau bangsa Jerman. Nah, makanya itu ya namanya Lebensraum. Gue nggak tahu sih Lebensraum itu diartikan dalam bahasa Jerman apa, tapi intinya secara apa ya, secara arti bahasa Indonesia tuh kayak ruang hidup gitu loh, ruang hidup buat bangsa Arya. Oke, sama-sama Syafira. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang Italia. Jadi kenapa Italia ini bisa ikut-ikutan?
Italia itu sama Jerman, mereka tuh pemimpinnya saling mengagumi. Gue lupa deh, pokoknya antara si Mussolini yang mengagumi Hitler atau Hitler yang mengagumi Mussolini. Tapi seingat gue, Mussolini yang mengagumi Hitler karena Hitler itu punya buku yang namanya Mein Kampf. Mein Kampf ada F-nya. Nah, si Mussolini ini sebagai pemimpin Italia ini kemudian baca bukunya si Hitler, Mein Kampf ini, terus kayak dia kayak respect gitu loh sama pandangan-pandangannya dan ya udah ngikutin ngikutin pandangannya si Hitler. Terus mereka itu kemudian gue lupa tanggalnya berapa, tapi mereka ngebentuk Pakta Poros Roma Berlin. Roma itu ibu kotanya Italia, Berlin itu ibu kotanya si Jerman. Ya sebenarnya Poros Roma Berlin ini kayak semacam kerjasama militer yang kayak menyatakan bahwa ketika ada salah satu negara mereka yang berperang, maka si sahabatnya ini bakal ngebantuin, ya sebenarnya kayak politik aliansi juga. Nah, eh, Italia itu kemudian mendeklarasikan perang sama Jerman terhadap Inggris dan Perancis pada 10 Juni 1940. Jadi kayak udah agak lama sih, karena mereka juga masih mikir-mikir Italia sebenarnya secara militer nggak begitu kuat dibandingkan Jerman, tapi ya karena pemimpinnya sama-sama fasis ya, jadi ya kayak ngikut-ngikutan. Fasis tuh ya kayak gitulah intinya, kayak eh, kebanggaan berlebihan terhadap bangsanya, makanya mereka mau kayak bangsanya unggul dengan cara apapun. Nah, si Italia ini kemudian mendeklarasikan perang melawan Inggris dan Prancis pada 10 Juni 1940. Jadi kayak udah lama, selang lama ketika Inggris menyatakan perang terhadap ini ya Jerman, karena mereka masih mikir-mikir sih kayak gue bisa nggak ya ngalahin Jerman sama Inggris sama Prancis gitu yang militernya jauh lebih maju dibandingkan Italia. Terus pada Oktober 1940, Italia itu melancarkan serangan ke Yunani dan negara-negara Balkan. Kenapa Yunani dan negara-negara Balkan ini diserang? Karena Jerman itu udah menyerang si Yunani sama negara-negara Balkan ini duluan. Negara-negara Balkan itu negara-negara di Eropa Timur, kayak semacam Kroasia, Serbia, terus apa ya? Kayak semacam Bulgaria, terus gue lupa deh kayak Montenegro, Serbia, Bosnia Herzegovina. Pokoknya negara, kalau misalkan kalian nanti search itu kayak negara-negara di Eropa Timur. Termasuk Yunani itu sebenarnya bukan bagian dari Balkan, cuma kayak deketan. Nah, Yunani sama negara-negara Balkan ini diserang sama Jerman karena si Jerman ini udah kayak ada niatan buat menyerang Uni Soviet. Walaupun mereka masih punya fakta non agresi, tapi kayak mereka tuh secara diam-diam gitu loh. Nah, terus dari Juni 1940 sampai November 1941, Italia itu terlibat peperangan dengan Inggris di Afrika Utara. Jadi banyak banget negara-negara Afrika Utara. Negara-negara Afrika kan dulu kayak hampir semuanya dijajah. Terus tuh negara-negara Afrika Utara tuh banyak yang dijajah sama Italia. Dan at the same time mereka juga berbatas-batasan sama negara jajahannya Inggris. Kayak contohnya Mesir, itu kan jajahannya Inggris ya. Terus kayak geser sedikit itu udah jajahannya Ethiopia, contohnya itu ada jajahannya Italia. Nah, mereka tuh kayak saling menyerang di negara jajahan mereka. Mereka kayak ya mereka berperang gitu ya di negara jajahan mereka, dan tapi nanti akhirnya di awal-awal Italia itu menang kayak banyak kemenangan, tapi nanti akhirnya di akhir November 1941 Italia itu dipukul mundur sama Inggris dan balik lagi ke negaranya. Dan nanti bakal ngebuat negara-negara yang dijajahnya itu kayak merdeka gitu dari Italia. Nah, sampai Italia tadi ada yang mau ditanyain nggak, guys? Bedanya fasisme sama ultranasionalisme itu sama. Sama, fasisme sama ultranasionalisme itu sama. Ultranasionalisme sebenarnya kan kayak bahasa lainnya gitu loh. Ultra itu kan kayak apa ya? Banget gitu, kayak misalkan dalam bahasa Indonesianya itu kayak udah level high dari banget gitu, kayak nasionalisme banget gitu, nasionalis banget gitu. Intinya sama sih, kayak nggak ada bedanya, nggak ada beda yang begitu ini. Turki itu dulu masuk ke wilayahnya, masuk ke blok
sekutu. Turki tapi nggak masuk ke Balkan. Mereka cuma berbatasan. Iya deh, Turki kan berbatasan sama Bulgaria ya, tapi Bulgaria itu masuk ke Balkan, tapi Turkinya nggak masuk ke Balkan. Tapi dulu Turki itu termasuk ke dalam blok sekutu. Kalau di Perang Dunia Pertama kan dia masuk ke ini ya, masuk ke poros, masuk ke bantu bloknya Jerman. Tapi di Perang Dunia Kedua dia masuk ngebantuin Inggris dan Prancis. Kenapa Italia perang sama Inggris dan Prancis? Karena Inggris dan Prancis ini declare perang terhadap Jerman, dan Jerman itu temenan sama Italia. Jadi kayak ngerti nggak hubungannya? Kayak intinya kalau misalkan ini loh, kayak misalkan kalian geng-gengan, terus geng kalian tuh musuhan sama geng lain, terus kalian kan bakal ikut-ikutan kan, kayak ikut musuhin ya, ya basically kayak gitu, kayak ya kayak gitu deh, pokoknya kayak childish gitulah. Gue masa bilang childish sih, tapi intinya kayak gitu guys. Iya, ini maksudnya apa? Iya kah bukan dulu mereka temenan pas Perang Dunia Satu? Maksudnya ini ya, Prancis, si Jerman sama Turki. Iya dulu Turki kan temenan sama ini kan, sama si Jerman ketika Perang Dunia Satu. Tapi Turki pada saat itu kan masih dikuasain sama Ottoman, sama masih berbentuk kekaisaran. Nah, pas 1924 Turki itu udah berubah jadi negara republik dan mereka udah sifatnya sekuler dan mereka bisa dibilang lebih dekat sama Barat dalam artian kayak Prancis dan lain-lain dibandingkan sama Jerman. Makanya ketika Perang Dunia Kedua si Turki ini bakal berpihaknya itu ke Prancis dan Inggris. Bibis nanya, kan tadi Italia kan udah menyatakan perang sama Inggris, terus Inggris jajah negara Afrika Utara, terus Italia ngejar Inggris sampai ke sana dan perang di Afrika Utara. Nggak sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi Inggris itu dulu kan banyak negara dari Afrika itu yang dijajah sama Inggris, Prancis, Italia juga, Jerman juga, dan negara-negara Afrika Utara itu dulu banyak dikuasain sama Prancis, Inggris, dan Italia. Nah, mereka tuh kayak negaranya batas-batasan dan mereka itu perangnya di negara jajahan mereka. Bukan Italia yang ngejar Inggris sampai ke Afrika Utara, tapi emang basically mereka udah menjajah negara-negara tersebut dan akhirnya mereka perang di negara jajahan mereka. Iya benar Ica, Italia kayak besian sama Jerman. Karena tadi gue bilang ya, bahwa si pemimpinnya Italia, si Mussolini ini mengagumi Hitler. Oh, sejak Kekaisaran Turki Utsmani runtuh, baru dia kayak menganut paham liberalis sama kapitalisnya Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain. Benar. Turki itu setelah Turki Utsmani runtuh, kan jadi Republik Turki. Nah, dia kayak menganut pahamnya si Barat, paham sekuler, liberalis. Sebenarnya nggak tahu si kapitalis atau enggak, tapi intinya mereka lebih dekat ke Barat dibandingkan sama Jerman yang fasis. Oke, sampai sini gue bakal lanjut ke Front Pacific. Nah, ini adalah yang relate sama Indonesia, karena Jepang nanti kan menjajah Indonesia ya. Jadi sebenarnya semuanya itu bermula ketika 7 Desember 1941. Sebenarnya latar belakangnya Jepang itu udah jadi negara yang ekspansionis. Dia udah ngejajah beberapa wilayah kayak Taiwan, Korea, Cina, sama beberapa wilayah pokoknya di daerah-daerah mereka deh. Nah, mereka itu udah menjajah. Terus 7 Desember 1941, Jepang itu menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii, pangkalan Pearl Harbor atau apa ya, pelabuhan Mutiara ya kalau misalkan di bahasa Indonesiain. Kadang-kadang kayak gitu guys. Jadi kalian harus ingat bahasa Indonesianya apa. Nah, si di Pearl Harbor ini Jepang menyerang. Kenapa Jepang itu menyerang militer Amerika Serikat? Karena tadi kan Jepang udah jadi negara yang maju ya. Karena semenjak namanya restorasi Meiji, Jepang itu udah berubah menjadi negara yang maju. Nah, Amerika Serikat itu khawatir. Padahal ya anehnya, Amerika Serikat itu yang ngebuka akses Jepang kan menjadi negara modern. Tapi ketika Jepang jadi negara modern, Amerika Serikat khawatir Jepang bakal menyaingi negara mereka. Dan akhirnya
Jepang itu diembargo, kayak semacam dibatasin geraknya sama Amerika Serikat. Dan itu bikin bikin Jepang marah, dan akhirnya Jepang itu menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Hawaii. Namanya Pangkalan Militer Pearl Harbor. 1 hari setelahnya, Amerika Serikat itu akhirnya resmi menyatakan perang terhadap Jepang dan akhirnya terjun ke dalam Perang Dunia II. Kenapa Amerika Serikat itu bisa terjun ke Perang Dunia Kedua? Karena Jepang itu udah menjalin fakta juga sama Italia sama Jerman. Jadi mereka udah berikat bertiga tuh, si Jerman, Italia sama Jepang. Jadi ya udah dapat dikatakan mau di front Pasifik sekalipun itu tetap Perang Dunia Kedua karena Jerman itu udah mengikatkan diri sama kedua negara tersebut. Terus 11 Desember 1941 Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap Amerika Serikat karena si bestinya si Jepang itu udah menyatakan udah kayak ibaratnya udah dinyatakan perang sama Amerika Serikat, dan akhirnya karena apa ya, mereka udah hubungannya erat ya, si Jerman, Italia, Jepang ini, ketika 8 Desember itu si Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang, Jerman sama Italia lah balik menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Kayak gitu. Terus masa dari penyerangan itu 1941-1942, si Jepang ini menduduki Hong Kong yang waktu itu dikuasain sama Inggris, Guam yang waktu itu dikuasain sama Amerika Serikat, dan Kiribati yang waktu itu dikuasain sama Prancis. Jadi tiga wilayah ini adalah wilayah penguasaannya Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Dan mereka itu kayak benar-benar udah jatuh di tangannya Jepang. Karena Jepang militernya juga hampir sama kuatnya dengan Jerman di Eropa. Jadi kayak geraknya set gitu, kayak cepat pokoknya. Dan akhirnya berhasil menduduki ketiga wilayah yang sebenarnya dikuasain sama Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat ini. Tadi ingat ya, Hong Kong itu miliknya Inggris, Guam itu miliknya Amerika Serikat, dan Kiribati itu miliknya Prancis. Dan lanjut menyerang makin ke selatan. Akhirnya Jepang itu menduduki wilayah-wilayah seluruh Asia Tenggara kecuali Thailand. Pokoknya nanti Vietnam itu jatuh. Vietnam itu kan punyanya si Prancis. Terus Malaysia juga jatuh. Malaysia itu punyanya Inggris. Terus Indonesia termasuk nanti ketika mereka mendarat di Kalimantan, dan Indonesia kan miliknya Belanda. Belanda itu adalah sekutunya Inggris. Jadi pokoknya negara-negara yang dijajah sama bangsa sekutu, termasuk Filipina juga. Filipina itu dulu jajahannya Amerika Serikat. Dan Port Moresby. Port Moresby ini dulu jajahannya Inggris. Port Moresby ini adalah ibu kotanya Papua Nugini. Papua Nugini itu dulu dijajah sama Inggris. Jadi pokoknya wilayah-wilayah yang dulu jajahannya bangsa sekutu itu dari rentang 1941 sampai 1942 itu jatuh semua ke tangan Jepang. Intinya kayak gitu. Nah, sampai sini ada mau ditanyain nggak, guys? Iya, Amerika emang aneh, guys. Waktu pas Perang Dunia I juga Amerika join karena Jepang nyerang kapalnya. Bukan, yang nyerang kapalnya Amerika Serikat itu Jerman, bukan Jepang. Jepang di Perang Dunia I itu nggak begitu ngasih impact. Nah, kenapa Jepang memilih gabung sama Jerman? Jadi latar belakangnya itu berhubungan sama perjanjian mereka. Si Jepang sama Jerman ini punya fakta yang namanya Fakta Anti Komintern. Jadi pada saat itu komunis kan udah berkembang nih. Mereka ngebentuk suatu organisasi internasional yang disebut Komintern atau Komunis Internasional. Nah, Komintern ini uh, sangat membenci yang namanya kekaisaran. Dan Jepang itu pada saat itu kan masih kekaisaran, bahkan sampai sekarang kan. Dan pokoknya basically komunis itu membenci banget yang namanya kekaisaran dan feodalisme. Karena bagi mereka, balik lagi ke sejarahnya komunis ya, yang ada di Rusia terutama, mereka kan menggulingkan kekaisaran ini ya, si Tsar Nicholas II. Nah, ya pokoknya dari situ
itu termanifestasikan ke dalam Komintern. Komintern itu sangat membenci kekaisaran dan termasuk kekaisaran Jepang dan membenci juga fasisme yang ada di Jerman. Makanya si Jerman dan Jepang itu kemudian membentuk suatu pakta, yaitu Pakta Anti Komintern bersama Italia juga nanti bergabung. Kayak gitu. Tadi ada yang DM guys. Perang Dunia Satu Jepang itu ikut cuma nggak begitu banyak impact gitu loh. Jepang pas Perang Dunia Satu udah nggak tertutup karena semenjak restorasi Meiji mereka udah membuka diri terhadap negara-negara luar termasuk negara-negara barat juga. Kenapa dia jadi begitu, Kak? Padahal kan dia dulu kuno banget masih menganut kasta-kasta kimono samurai dan lain-lain. Nah, semuanya itu perubahan itu terjadi di masanya Kaisar Meiji, di mana Meiji ini pengen, dia tuh kayak menganggap bahwa, oh iya kayak Jepang udah kuno banget gitu, udah kayak ketinggalan banget sama dunia-dunia barat gitu, sama negara-negara yang di barat. Makanya Meiji ini akhirnya ngirim-ngirim orang-orang Jepang, pemuda-pemuda Jepang ke negara-negara barat buat belajar, kayak buat belajar tentang ilmu pengetahuan, teknologi, militer, segala macam buat nanti kayak ngembangin lagi di Jepang. Dan akhirnya ketika orang-orang ini balik ke Jepang ya mereka ngebangun Jepang lebih maju. Bahkan orang-orang Jepang dulu tuh kayak yang masih pakai kimono gitu ya, disuruh pakai jas kayak ala-ala orang barat, terus segala macam hal-hal yang tradisional itu kayak dihapuskan gitu-gitu deh. Itu terjadi di masanya Kaisar Meiji. Kenapa Thailand itu nggak dijajah? Karena tadi kayak dia bilang bahwa sebenarnya Thailand itu nggak ada yang bisa dimanfaatin. Itu sebenarnya ada benarnya juga. Karena dibandingkan negara-negara lain, Thailand ini bisa dibilang minim sumber daya. Terutama kalau misalkan mau di-compare sama Indonesia sama Malaysia, itu jauh banget. Terus Thailand itu punya diplomasi yang bagus. Jadi ketika pada saat itu rajanya itu ngirim kayak semacam upeti ya, gue nggak tahu bisa nyebutnya apa, tapi kayak dia semacam ngirim upeti kepada negara-negara yang mungkin dalam artian mau niat menjajah, akhirnya Thailand ini nggak dijajah kayak gitu. Dulu tuh Thailand kalau nggak salah ikut ke Jepang deh. Dia nggak tahu deh, gue nggak tahu Thailand itu masuk ke bloknya sekutu atau aliansi. Sekutu atau poros. Tapi dia ikut perang, tapi dia kayak nggak begitu terkenal juga. Jepang itu jalanin 3A cuma di Indonesia doang, guys. Karena ibaratnya apa ya, kayak semacam itu propaganda mereka bahwa bangsa Jepang adalah saudaranya bangsa saudaranya bangsa Indonesia, segala macam. Bedanya aneksasi sama invasi itu apa? Kalau aneksasi itu pengambilan wilayah, kalau invasi itu penyerangan wilayah. Kayak aneksasi itu wilayahnya dicaplok gitu loh. Kalau invasi itu masih dalam penyerangannya. Tapi bisa jadi dari invasi ini nanti bakal melanjut ke aneksasi. Kayak gitu Sabrina. Guam itu tadi bukan jajahan. Guam itu emang wilayah Amerika Serikat. Kalau nggak salah sampai sekarang deh. Kalau Kiribati itu Perancis. Oke, thank you yang udah di ini. Restorasi Meiji itu kayaknya sebelum ini deh. Sebelum sebelum soal penjajahan Jepang di Indonesia itu materi itu. Iya, Hong Kong itu dulu wilayahnya Inggris. Bahkan diserahkan ke Tiongkoknya itu 1997. Guam itu ada di Pasifik. Gue lupa deh di mana secara petanya di mananya, tapi dia kayak di kepulauan Pasifik itu loh. Coba nanti di ini dicari ya guys, di search. Iya, pokoknya Kiribati, Guam itu kayak deket-deketan. Nggak, bukan Karibia. Kalau Karibia itu kan ini ya di bawahnya Amerika Serikat. Kalau ayo kita cari aja deh daripada ribet ya. Kita lihat ada di nggak di Maps. Bentar. Ini gimana buat ngecilin ya?
Ntar guys, oke ini. Ini ya guys, ada di dekat Mariana. Aduh. Nah, ada di sini. Ingat-ingat. Pokoknya dia ada di Pasifik. Sebelah ini timur ya, timurnya Filipina. Pokoknya dia ada di wilayah ini wilayah Lautan Pasifik. Terus kalau Kiribati itu ada di ada di sini. Agak jauh sih, tapi intinya mereka tuh kayak semua wilayah ini dekat-dekat sini nanti kayak mereka tuh kayak jajahannya Prancis, Inggris, semuanya bakal dikuasain sama Jepang. Nah, Jepang kan dari sini. Sebelumnya Jepangnya itu udah nguasain Korea sama Taiwan juga, Hong Kong, nanti makin ke selatan dia bakal nyerang wilayah-wilayah ini. Semuanya ini tuh kayak jatuh ke tangan Jepang, termasuk Papua Nugini juga, dan Indonesia juga, Filipina juga, kecuali Thailand. Bahkan Singapura juga nanti bakal jatuh. Kayak gitu. Nah, iya benar ada di Oceania. Gue lupa nama ininya. Yang perjanjian Nanking itu. Hah, perjanjian Nanking benar. Iya benar. Iya, perjanjian Nanking itu kan penyerahan Hong Kong ya. Penyerahan Hong Kong ke Inggris. Jadi Hong Kong itu dulu pasca Perang Candu. Dulu kan Hong Kong punyanya Tiongkok. Terus pasca Perang Candu, Hong Kong itu jadi wilayahnya Inggris. Terus dia punya perjanjian kayak semacam 100 tahun. 100 tahun dari perjanjian itu ditandatangani, nanti Tiongkok itu Inggris itu harus menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok lagi. Dan 100 tahun penyerahannya itu di tahun 1997. Dan selama 50 tahun, berarti nanti 2 sampai 2047 Hong Kong itu masih berada di bawahnya Tiongkok dengan sistem satu negara dua sistem. Ya kalau nggak salah namanya itu. Nah, selama di pendudukan ini nanti tuh kayak Hong Kong bakal kayak semacam punya otonomi khusus dibandingkan wilayah-wilayah lain di Tiongkok. Kayak gitu. Pokoknya rumit deh kalau ngomongin soal Hong Kong karena orang-orang Hong Kong tuh kayak nggak mau gitu loh berada di bawah kekuasaannya Tiongkok karena secara mereka udah 100 tahun hidup di bawah pemerintahan Inggris yang liberal terus tiba-tiba disuruh tunduk di bawah pemerintahan Tiongkok yang komunis kayak gitu. Nggak kayak gitu juga, Stefani. Oke, kalau ini gue lanjut ya guys. Tapi gue bentar mau minum dulu. Nah, sebenarnya di Perang Dunia Kedua ini ada beberapa pertempuran-pertempuran penting yang perlu di-highlight sama kalian. Yang pertama itu ada pertempuran Britania. Pertempuran Britania ini seperti namanya terjadi antara Jerman dan Britania. Dan ini sebenarnya Inggris itu mengalami kerusakan yang sangat dahsyat karena Jerman itu menggunakan kapal-kapal pesawat gitu ya, pesawat tempur buat membombardir Inggris termasuk kayak nanti London itu luluh lantak karena pertempuran Britania ini. Tapi nanti Inggris juga bakal balik menyerang gitu loh, menyerang Jerman di wilayah-wilayah yang strategis kayak Hamburg, terus Berlin dan lain-lain tuh kayak pada dibom. Pokoknya mereka saling ngebom lewat udara. Pertempuran Britania ini kayak basically lebih fokus ke pertempuran udara dan ini berlangsung dari Juni sampai Desember 1940. Terus ada yang namanya Operasi Barbarossa. Nah, ini adalah titik pengkhianatannya Jerman terhadap fakta non agresi yang udah ditandatangani mereka sama Uni Soviet. Jadi kan mereka udah menandatangani fakta non agresi ya, tapi ternyata si Jerman ini berkhianat dan akhirnya mereka tuh ingin menyerang Uni Soviet karena pada saat itu Uni Soviet itu dikenal akan ladang minyaknya dan untuk merebut ladang minyak itu mereka ya mau nggak mau harus menginvasi Uni Soviet kan dan nama operasinya itu adalah Barbarossa. Barbarossa ini diambil dari nama panglima perang di masanya Jerman lampau banget, gue lupa tahun berapaan, tapi kayak sekitar rentang tahun di bawah tahun 1000. Dan
dia kayak panglima yang kuat gitu loh. Dan operasi Barbarossa ini dimulai pada 22 Juni 1941, yang mana nanti bangsa Jerman itu, tentara Jerman menyerang, kayak mereka menyerang Balkan dulu, karena Balkan itu pintu masuk ke Uni Soviet. Mereka menyerang kayak Ukraina, terus Balkan, terus Polandia, dan segala macam negara-negara yang berbatasan sama Uni Soviet, buat nanti sampai ke Uni Sovietnya langsung. Dan Uni Soviet itu nanti bakal di awal-awal kalah, tapi nanti bakal menang karena dibantu sama iklim mereka yang sangat dingin. Terus ada pertempuran Midway. Nah, Midway ini pertempuran antara Jepang sama Amerika Serikat di Midway. Pokoknya kayak di suatu daerah gitulah di Pasifik juga. Dan ini berlangsung 4 hari, dari 4 Juni sampai 7 Juni 1942. Dan ini kalau nggak salah ada filmnya deh guys. Kalau kalian tertarik, coba cari aja. Battle of Midway. Terus ada pertempuran Moskow. Nah, ini terjadi 2 Oktober 1941. Dan kan tadi si operasi Barbarossa itu si Jerman pokoknya nanti udah akhirnya bisa masuk ke Moskow. Dan udah masuk ke Moskow, Jerman tapi nanti akhirnya kalah karena bertepatan dengan penyerangan tersebut, si Jerman ini nggak punya persiapan yang lebih. Padahal musim dingin di Rusia, di Uni Soviet, wilayah yang sekarang Rusia itu dingin banget dan Jerman nggak biasa dengan hal itu. Jerman adalah negara yang iklimnya juga termasuk dingin, cuma lebih dingin lagi ketika ada di Uni Soviet. Karena wilayah Uni Soviet itu benar-benar daratan banget gitu ya. Dan kalau misalkan kalian belajar geografi, wilayah daratan itu kalau misalkan musimnya ekstrim bakal cenderung lebih ekstrim, kayak misalkan ya Swiss, Amerika Serikat, kayak Kanada, terus Uni Soviet termasuk, terutama di bagian dalamnya kayak Siberia. Karena emang mereka tuh jauh dari laut. Sedangkan laut itu sendiri dia kayak ngebawa uap yang mana dia lebih lembab dan lebih hangat. Jerman itu ada beberapa bagian wilayahnya yang berbatasan sama laut. Sedangkan kalau misalkan udah masuk ke Moskow, dia udah benar-benar daratan banget. Dan perbedaan iklim ini nggak disiapin dulu sama si Jerman. Mereka kayak secara stok pangan, terus kayak mereka nggak punya baju musim dingin, terus panzer atau tank-tank mereka tuh kayak di jalan di lumpuran emang nggak didesain buat di jalan di salju gitu. Makanya mereka nanti bakal kalah di tiga pertempuran ini. Karena ini terjadi di ketiga-tiganya kayak di wilayah yang suhunya itu ekstrim, dan kebetulan pada saat itu masuk ke musim dingin. Kan bulan Oktober di utara itu udah masuk musim dingin kan, dan akhirnya pokoknya nanti mereka kalah karena sebenarnya secara pasukan tentara merah atau tentaranya Uni Soviet kan disebutnya ini Red Army. Nah, arminya si Uni Soviet ini kalah sebenarnya secara militer dari Jerman. Cuma nanti mereka itu diuntungkan karena suhu yang sangat ekstrim yang terjadi di Uni Soviet. Tentara Merah kan udah ini ya, udah terbiasa dengan kayak gitu karena mereka emang udah ya tinggal di Rusianya, sedangkan tentara Jerman yang wilayah mereka nggak se ekstrim Rusia, ya mereka nggak bisa beradaptasi karena tadi permasalahan pangannya mereka kurang, terus mereka nggak siap sedia baju musim dingin, dan ditambah tank mereka atau yang disebut Panzer itu nggak didesain buat bertempur di wilayah saljuan. Makanya itu problemnya ada di situ dan akhirnya mereka kalah. Termasuk di pertempuran Kursk sama Stalingrad. Padahal sebenarnya kalau mereka bisa bertahan lebih lama lagi, mereka itu bisa menguasain Uni Soviet secara full gitu. Kecuali daerah-daerah timur. Nah, itu adalah pertempuran-pertempuran penting ya selama Perang Dunia Kedua. Sampai sini mau ditanyain dulu nggak sebelum kita masuk ke invasi Normandia atau operasi Overlord? Terus mereka sampai sekarang masih menganut komunis, ngikutin Cina apa enggak? Oh maksudnya ini ya, si Hong Kong ya. Mereka itu pakai sistem yang namanya satu negara dua sistem. Mereka dikasih otonomi gitu loh, kayak
semacam kebebasan untuk secara ekonomi menurut mereka sendiri. Makanya Hong Kong ini paling beda dibandingkan negara-negara apa ya sebutannya provinsi-provinsi lain atau bagian-bagian wilayah lain di Tiongkok. Kah Thailand ada revolusinya kah? Hah? Thailand kayak nggak pernah revolusi deh. Tapi mereka kayak banyak kudeta-kudeta militer gitu loh. Karena emang negara-negara di Asia Tenggara tuh kebanyakan dikuasain sama militer. Dan kayak yang terjadi di Myanmar kemarin guys. Kayak gitulah pokoknya sering banget terjadi perebutan junta militer gitu di Thailand, terus di Vietnam, terus di Myanmar. Kayak gitu deh. Sering banget. Midway itu yang menang Jepang. Kalau nggak salah ya. Pokoknya nanti Amerika Serikat itu menangnya di pertempuran Iwo Jima. Ntar ya guys, gue coba baca dulu. Karena gue agak lupa. Di Midway itu yang menang, seingat gue Jepang. Oh, enggak ding. Di Midway itu yang menang Amerika Serikat. Tapi mereka sebenarnya sama-sama ini sih, sama-sama mengalami kerugian. Karena kayak mereka serangannya kayak bertubi-tubi gitu loh. Saling menyerang satu sama lain intinya. Uni Soviet selain diserang Jerman, pernah diserang sama siapa lagi? Uni Soviet kayak paling paling banyak diserang sama Jerman doang deh lewat operasi Barbarossa. Karena setahu gue Jepang itu nggak menyerang Uni Soviet. Jepang itu lebih fokus ke dia ngerebut wilayah-wilayah yang ada di Asia Tenggara sama bertempur sama si apa namanya Amerika Serikat. Iya, nanti akhirnya Uni Soviet yang menang dalam ketiga pertempuran ini. Karena yang tadi sebenarnya secara militer mereka lemah, bukan lemah sih, tapi kayak lebih unggul Jerman. Tapi secara suhu gitu ya, mereka lebih didukung karena suhu ekstrim ini nggak bisa, pokoknya membatasin geraknya si pasukan Jerman. Oke, kalau nggak ada lagi gue lanjut ke ini. Nah, invasi Normandia ini merupakan salah satu titik balik ya pertempuran ini kayak menjadi salah satu titik balik kemenangan sekutu di Eropa. Kan tadi gue bilang bahwa Perancis itu udah didudukin sama Jerman dan mereka udah ngebentuk apa kayak semacam negara boneka, pemerintahan boneka yang ada di Prancis. Tapi nanti akhirnya di akhir-akhir Perang Dunia Kedua, Inggris itu sama pasukan sekutu yang lain, dia kayak semacam bikin operasi yang disebut Overlord. Overlord ini intinya operasi pembebasan Prancis dan negara-negara Eropa Barat lain yang didudukin sama Jerman agar mereka bebas gitu dari pendudukan Jerman. Dan akhirnya pasukan sekutu itu nanti membebaskan Prancis dan Belgia dari Jerman pada 6 Juni 1944. Sebenarnya 6 Juni ini dimulainya ya. Mereka pasukan sekutu itu melakukan pendaratan di Normandia. Gue coba buka maps ya biar lebih gampang. Nah, ada di sini. Nah, ini kan ini ya. Nah, mereka tuh kayak dari Inggris, kan sekutu itu Inggris. Ini kelihatan kan ya guys, apa namanya? Maps-nya. Komen dong. Oke. Nah, mereka itu mendarat di sini dan mereka berjalan ke sini. Nah, mereka selama berjalan gitu ya, dari Normandi terus ke Paris, terus kayak ke negara-negara ini, mereka melakukan pembebasan. Jadi wilayah-wilayah ini dibebaskan dari pasukan Jerman. Karena pada saat itu Jerman udah lemah, udah kayak mungkin udah capek juga ya. Banyak pasukannya yang mati, terus
secara moral. Sebenarnya kan paling penting dalam peperangan itu moral pasukan ya, karena itu kayak yang paling menentukan apakah nanti si pasukan ini menang atau enggak itu kan karena moral pasukannya. Terus dari pembebasan Normandia, terus ke Belgia, ke Belanda, sampai nanti bakal ketemu di suatu daerah yang disebut Saksoni. Ada di sini. Ini siapa yang coret-coret? Jangan coret-coret, guys. Nah, pokoknya nanti mereka bakal sampai di Saksoni. Nah, ketika si pasukan sekutu itu sampai di Saksoni, itu udah bertanda bahwa Jerman itu resmi kalah. Nah, ini. Setelah pasukan sekutu membebaskan Prancis dan pasukan Soviet menguasai Eropa Timur, jadi skemanya gini, guys. Gue coba jelasin pakai maps ya biar lebih gampang. Nah, kan tadi si sekutu ini dari sini ya, dari Normandy ke sini sampai ke sini. Mereka itu berhasil mengalahkan Jerman. Terus Uni Soviet yang ada di sini itu udah berhasil membebaskan negara-negara di Eropa Timur ini dari Jerman. Terus mereka nanti ketemu di sini, suatu wilayah di Jerman yang namanya Saksoni. Dan ini udah menandakan bahwa si Jerman itu kalah. Mereka bertemu di Saksoni pada 25 April 1945. Pertemuan tersebut menandakan kekalahan Jerman yang semakin diperkuat dengan bunuh dirinya Hitler di bunkernya di Berlin pada 30 April 1945. Pokoknya nanti mendengar mungkin kayak kabar bahwa Jerman udah semakin kalah, akhirnya Hitler itu daripada dia diadili secara militer peperangan gitu ya sebagai penjahat perang, akhirnya Hitler itu bunuh diri di bunkernya. Dan berakhirlah Perang Dunia II di front Eropa. Terus pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat itu mengebom Hiroshima yang kemudian dilanjutkan dengan pengeboman Nagasaki pada 6 Agustus 1945. Kedua kota ini sebenarnya kota-kota yang penting gitu. Kenapa Amerika Serikat memilih kedua kota ini? Karena sebenarnya yang Nagasaki itu sebenarnya nggak sengaja karena sebenarnya dia mau ngebom, gue lupa kota apa, tapi akhirnya kebom karena permasalahan kabut kalau nggak salah, itu Nagasaki. Tapi kalau misalkan Hiroshima itu dibom karena kota ini termasuk kayak jadi pusat militer gitu loh. Dan si Amerika Serikat nggak mau ngebom kota lain kayak Tokyo atau Kyoto karena si kedua kota ini kayak kota kebudayaannya si Jepang, terutama Kyoto yang banyak kuil-kuil. Nah, pengeboman kedua kota tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya perang di front Pasifik. Kalau yang di Jerman itu pada nanti resminya 25 April 1945, resmi lagi di 30 April 1945, si Jepang itu di 14 Agustus 1945. Dan sebenarnya Jepang itu setelah dibom Hiroshima sama Nagasaki itu nggak benar-benar hancur karena mereka itu secara pasukan masih kuat. Cuma mereka itu takut kalau misalkan mereka nggak menyerah tanpa syarat kepada sekutu, mereka itu bakal diserang sama Uni Soviet. Dan ini merupakan salah satu fakta sejarah yang nggak pernah diceritain di buku kalian. Jadi pada saat itu Jepang itu punya dua pilihan. Dia bakal menyerah kepada Amerika Serikat, maksudnya menyerah kepada sekutu melalui penyerangan Amerika Serikat, atau dia tetap strong gitu ya, kayak tetap melakukan perlawanan, tapi nanti dia bakal diinvasi sama Uni Soviet. Dan masih ingat bahwa Uni Soviet itu negara komunis dan dia sangat membenci yang namanya kekaisaran. Dan kalau misalkan Jepang itu menyerahnya kepada Uni Soviet itu udah mendeklar bahwa ketika nanti si Uni Soviet ini menginvasi Jepang, dia bakal membunuh Kaisar Hirohito. Dan orang Jepang pada saat itu menganggap Kaisar adalah titisan dewa. Dan titisan dewa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dipandang dan dihormati. Makanya Jepang itu nggak mau
kaisarnya itu dibunuh sama Uni Soviet, dan makanya dia lebih memilih dia menyerahnya melalui Amerika Serikat. Daripada kalau misalkan dia tetap melakukan perlawanan, Uni Soviet masuk dan bakal dibunuh si kaisar dan keluarga-keluarganya. Ngerti nggak? Kayak akhirnya Jepang itu kenapa bisa menyerah karena itu gitu. Dan sebenarnya ya itu permasalahannya, ketika Hiroshima sama Nagasaki dibom, sebenarnya Jepang gitu masih kuat. Cuma tadi dia mau memilih kaisarnya itu dibunuh sama Uni Soviet atau menyerah kepada Amerika Serikat. Dan dia prefer menyerah kepada Amerika Serikat karena Amerika Serikat nggak berniat untuk membunuh si Kaisar Hirohito dan keluarganya. Sementara kalau Uni Soviet, ketika Uni Soviet nanti bakal masuk ke Jepang, dia bakal ngebunuh Kaisar Hirohito dan keluarganya. Dan Uni Soviet posisinya pada saat itu udah ada di Manchuria. Udah ada di sini nih, bentar. Gue tunjukin petanya. Manchuria itu wilayah di pokoknya daerah-daerah sini. Dan dia udah dekat sama Jepang. Makanya dia prefer, si Jepang ini prefer buat menyerah kepada Amerika Serikat dibandingkan menyerah sama Uni Soviet dengan alasan bahwa kalau misalkan Uni Soviet masuk ke Jepang, dia bakal membunuh keluarga Hirohito dan keluarganya. Pokoknya setinggi itu ya si kayak kaisar di Jepang, uh, warga Jepang tuh rela menyerah kepada Amerika Serikat duluan dibandingkan menyerah terhadap Uni Soviet kayak gitu. Intinya setinggi itu deh pokoknya kedudukan kaisar dan sangat dicintai, dihormati sama warga Jepang. Makanya warga Jepang itu lebih memilih menyerah kepada Amerika Serikat gitu ya. Walaupun sebenarnya secara kekuatan mereka lebih masih kuat gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain gak guys? Berarti pertama runtuh Jerman dulu. Ya sebenarnya pertama menyerah itu Italia. Cuma gue masukin ke sini. Italia itu udah menyerah dari 1944. Karena emang mereka tadi gue bilang ya, mereka tuh secara militer sebenarnya paling lemah di antara ketiga negara ini. Di antara Jepang sama Jerman, si Italia itu paling lemah. Kenapa dibunuh diri pakai pistol, stres? Iya ya, karena oh ya gue nggak tahu ya guys, karena ada mitos bahwa Hitler itu ke ini ya, ke Jawa Barat. Gue nggak tahu itu benar atau enggak, tapi itu cuma teori konspirasi, jadi jangan jangan diambil pusing ya. Iya, ada yang bilang Hitler tuh mati di Indonesia. Cuma itu bisa diragukan ya guys. Apalagi yang bilang Hitler meninggalnya masuk Islam tuh kayak, oke, jangan dipercaya, itu hanya teori konspirasi ya. eh Boleh back kedua slide sebelum ini. Nanti bakal ada kok guys. Slide-nya bakal ada di Drive Bersinar. Kenapa Amerika Serikat harus ngebom Jepang pakai bom atom? Karena kenapa nggak perang head to head? Ya itu kan sekaligus uji coba. Karena pada saat itu Amerika Serikat udah dia kayak melakukan suatu percobaan nuklir yang disebut sebagai program apa ya, gue lupa namanya, nama program nuklirnya tuh apa, pokoknya dia diambil dari salah satu kota di Amerika Serikat. Proyek Manhattan. Proyek Manhattan ini basically kayak proyek nuklirnya Amerika Serikat dan nanti diuji cobanya di apa namanya, di Jepang. Karena Manhattan nama kota ya Kak? iya, Manhattan itu nama kota di Amerika Serikat yang dijadikan nama proyek nuklirnya Amerika. Kalau Italia menyerah tanpa syarat juga, ya iya benar. Karena memang Italia itu udah kolaps banget dibandingkan Jerman. Italia itu udah kalah duluan karena dia udah diserang di segala macam arah gitu ya. Kenapa pingin ngebunuh Hirohito? Kenapa pingin ngebunuh Hirohito? Karena komunis itu benci banget sama yang namanya sistem kerajaan. Dan itu kan balik lagi ke sejarahnya Uni Soviet ya, ya di mana mereka melakukan penggulingan terhadap raja karena mereka menganggap dengan adanya raja mereka nggak satu kelas, ngerti nggak? Kayak kan yang namanya komunis kan mereka pingin satu kelas kan, pingin nggak ada kelas gitu, nggak ada kelas dalam masyarakat. Dan dengan
adanya kelas-kelas, dengan adanya kerajaan ya, ya otomatis timbul kelas, kayak kelas masyarakat bangsawan, terus ada masyarakat biasa, belum lagi ada masyarakat agamawan, belum ada lagi militer dan segala macam. Dan itu nggak diinginkan oleh komunis. Dan itu salah satu yang ada kelas gimana ya, kayak semacam ada kerajaan pada saat itu, ada kekaisaran Jepang. Jadi sekarang Rusia masih benci kaisar nggak sih? Karena sekarang Rusia itu udah balik lagi menjadi suatu negara yang nggak komunis. Jadi menurut gue nggak sih. Negara yang menyerah dengan syarat ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Karena mereka kayak nggak ada. Karena mereka udah benar-benar kalah. Mereka mau minta syarat apa lagi buat di iniin. Uni Soviet berarti diam-diam ditakutin sama Jepang ya. Iya benar. Pemimpin Uni Soviet yang mau bunuh Hirohito ya waktu pada saat itu Stalin, Joseph Stalin itu yang memimpin Uni Soviet. Iya kan ada kan konspirasi yang bilang Hitler mati di Garut. Gue nggak tahu deh itu. Ya itu kan ini ya guys, itu konspirasi. Jadi jangan dipercaya. Iya Jepang sekarang masih kaisar, tapi nggak begitu berimpact kayak dulu. Tapi masih kayak semacam jadi lambang gitu loh. Kaisar tuh kayak lambangnya orang-orang Jepang. Makanya orang-orang Jepang tuh sangat mencintai kaisar mereka karena kayak semua segala macam tradisi, simbol dan sejarah Jepang tuh ada di kaisar gitu. Nama orang yang ngebom kota Hiroshima dan Nagasaki sama atau beda? Gue nggak tahu guys, gue nggak sampai menghafalkan sampai ke nama orangnya. Cuma nanti dicari aja ya. Kayaknya sih beda karena bom yang digunain ini beda. Kalau yang di Nagasaki namanya Little Boy, kalau yang di gue lupa kebalik atau enggak, tapi ada Fat Man sama Little Boy. Iya, FII Manhattan itu di New York. Thank you yang udah ngasih tahu. Nggak ada Kahoot guys, karena ini waktunya juga udah masih ada beberapa materi yang harus dibahas. Oke, nah kita bakal ngebahas akhir, bener-bener akhir banget Perang Dunia Kedua ini, yaitu dengan adanya perjanjian perang. Nah, Perang Dunia Kedua ini berakhir dengan ditandatangininya dua perjanjian terkenal, yaitu Perjanjian Potsdam dan Perjanjian San Francisco. Dua-duanya based on nama kota di mana kedua perjanjian ini ditandatangani. Perjanjian Potsdam ini isinya, pokoknya dia mengakhiri perang antara Jerman dan Sekutu, dan beberapa isinya itu meliputi demilitarisasi Jerman dan pengadilan bagi penjahat perang yang ada di Jerman. Demilitarisasi itu kayak militernya Jerman itu nggak ada gitu ya, benar-benar Jerman nggak punya kekuatan militer, dan Jerman itu nanti bakal dibagi ke dalam 4 zona pendudukan atau 4 zona militer. 4 zona ini meliputi zonanya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Nanti si zonanya Inggris, Prancis, sama Amerika Serikat mereka bakal bersatu menjadi Jerman Barat. Sedangkan Uni Soviet nanti bakal menjadi Jerman Timur. Dan nanti termasuk ibu kotanya Jerman, yaitu Berlin, itu bakal dibagi juga menjadi dua. Karena sebenarnya Berlin ini terletak di Jerman Timur. Coba kita balik lagi ke peta ya. Nah, kegedean. Bentar. Nah, kalau misalkan kita lihat, Berlin ini ada di Jerman Timur, ada di sini. Cuma karena dia berkedudukan sebagai ibu kota, makanya Berlin ini nanti bakal dipecah juga menjadi Berlin Barat yang dikuasain sama Sekutu, dan Berlin Timur yang dikuasain sama Uni Soviet. Sampai sekarang itu berimpact banget karena orang-orang Jerman Timur sama Jerman Barat itu kalau misalkan dilihat itu ya perbedaannya benar-benar beda. Orang-orang komunis itu biasanya lebih apa ya, kaku gitu ya, lebih rigid dibandingkan orang-orang yang ada di Jerman Barat. Terus pengadilan bagi penjahat perang ya basically ini kayak
apa ya, mengadili orang-orang yang bersalah kayak panglima-panglima, tentara-tentara mereka dan segala macam yang bertanggung jawab dalam peperangan yang berlangsung. Terus ada perjanjian San Francisco, ini perjanjian antara Jepang dengan sekutu yang mengakhiri kolonialisme yang dilakukan oleh Jepang. Jadi kayak karena tadi ini ya, negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu dijajah semua sama Jepang, tapi nanti akhirnya itu semua lepas dari Jepang dan Jepang itu harus menyerahkan wilayah-wilayah tersebut antara ke warga negaranya atau dibalikin lagi ke penjajahnya. Kayak Korea nanti akhirnya diserahkan kepada bangsa Korea, cuma nanti didudukin sama dua negara, Korea Utara didudukin sama Uni Soviet, dan Korea Selatan didudukin sama Amerika Serikat, kayak gitu. Dan juga mengadili para penjahat perang Jepang. Intinya kayak mengadakan perjanjian militer. Tapi perjanjian San Francisco ini baru berlaku tahun 1952. Sedangkan Potsdam ini setahu gue dari 1946 itu udah berlaku. Apa 1945 gitu. Nah, ini adalah salah satu peristiwa yang gue coba baca pertanyaan dulu ya guys. Potsdam diambil dari nama tempat atau iya, dia udah diambil dari nama kota di Jerman. Berarti luasan wilayah yang barat daripada yang timur. Ya benar banget, karena yang barat itu persatuan 3 wilayah pendudukan. Ingat ya tadi Jepang, Prancis, Inggris, Amerika Serikat. Sedangkan yang Jerman Timur itu cuma didudukin sama Uni Soviet. Kenapa Uni Soviet selalu ambil bagian timur dan selatan, sedangkan sekutu selalu ambil bagian barat dan utara? Kebalik tahu. Utara itu biasanya malah banyak dikuasain sama yang komunis. Tapi nggak tahu sih guys, itu sampai sekarang belum ada jawaban yang jelas kenapa kebanyakan negara komunis itu ada di utara dan yang kapitalis itu di selatan. Adil nggak sih yang barat buat 3 negara terus yang timur buat 1 negara aja? Ya nggak tahu guys, itu kesepakatannya mereka. Jadi sebenarnya adil atau nggak adil itu ya nggak tahu juga. Diadilinya dengan cara apa? Di penjara atau hukum mati atau di kursi listrik atau dipenggal. Nah, ini beda-beda tergantung mereka itu jabatannya sebagai apa. Kalau misalkan prajurit biasa biasanya di penjara, tapi kalau misalkan kayak udah panglima perangnya biasanya itu dihukum mati. Pengadilan militer kan sebenarnya ada beda-beda. Bukannya ada perjanjian Paris juga. Gue nggak tahu deh kalau perjanjian Paris itu untuk apa. Karena yang paling terkenal dalam Perang Dunia Kedua ya cuma perjanjian si apa namanya Potsdam sama San Francisco tadi. Tadi Korsel Amerika Serikat, terus yang 2 lagi apa ya? Oh, Korea Utara Uni Soviet atau apa? Berarti perjanjian Potsdam ngakhiri front Eropa, terus San Francisco ngakhiri Pasifik. Iya, benar JJ. Seperti itu. Di buku aku kok banyak ya perjanjian damainya. Nah, ini masalahnya beda-beda guys. Kalau misalkan udah finalnya itu cuma 2 itu, tapi emang sebelum-sebelumnya ada perjanjian-perjanjian lain. Kayak perjanjian penandatangan menyerahnya Jepang itu ada ditandatangan di atas kapal, cuma gue lupa nama kapalnya apa. Dan nah itu yang Paris sama Italia, ya kayaknya yang Paris itu sama Italia sama sekutu deh. Cuma gue kurang tahu sih. Gue nggak begitu mendalamin itu. Bukan Renville, kalau Renville mah Indonesia. Iya benar, ada perjanjian Missouri. Iya benar, thank you Nazma. Itu. Nah, sekarang gue bakal ngebahas tentang Holocaust. Dan ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang paling buruk dalam sejarah genosida. Mungkin salah satu genosida terparah ya dalam sejarah dunia modern. Karena ini benar-benar separah itu. Jadi Holocaust ini adalah peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh tentara Nazi Jerman terhadap orang-orang Yahudi di Eropa. Jadi sejarahnya dulu bapaknya Hitler itu adalah orang Yahudi. Hitler itu sebenarnya orang Yahudi. Terus dia itu bapaknya abusive. Kayak ya sering menyakiti dia, terus kayak ya gitu deh. Pokoknya dia kayak korban father abusive gitu. Terus dia kayak dendam.
dan dendamnya itu dibawa sampai dia dewasa. Hitler itu sebenarnya mau masuk ke sekolah seni, cuma gue nggak tahu kenapa dia akhirnya nggak masuk atau dia ditolak gitu. Pokoknya dia tuh awalnya mau masuk sekolah seni gitu. Dan kalau misalkan mungkin Hitler masuk sekolah seni, nggak mungkin ada Perang Dunia Kedua ya. Dan singkat cerita, Hitler ini jadi tentara dalam Perang Dunia Satu. Terus dia sebenarnya tuh mau ke bom, tapi dia masih selamat. Dia selamat balik ke kotanya, terus dia tuh kayak mulai aktif di dalam kayak semacam kegiatan politik gitu loh. Terus sampai akhirnya dia itu join sama suatu partai di namanya Partai Demo apa ya, gue lupa nama partainya, Sosial Demokrasi atau apa gitu. Terus nanti di masanya dia menjabat, partai ini berubah menjadi Nazi. Nah, dan di masa krisis tadi yang tadi gue bilang ya, di awal ada suatu krisis di Jerman yang merupakan impact dari krisis Malaysia yang ada di Amerika Serikat. Krisis ini mengguncang Jerman dan di Hitler ini menggunakan krisis tersebut untuk menaikkan suaranya. Dan dalam berkuasanya si Hitler ini, dia gunain scapegoat atau kambing hitam, dan orang yang dikambing hitamkan ini adalah orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi pada saat itu di Jerman punya semacam akses terhadap ekonomi yang lebih, kayak mereka tuh banyak jadi pedagang, terus mereka banyak ilmuwan juga, orang-orang pandai, orang-orang ilmuwan tuh banyak orang Yahudi, terus kayak mereka jadi pemikir kayak Karl Marx, inget gak kayak Karl Marx, Albert Einstein, dia orang-orang Yahudi. Pokoknya orang-orang Yahudi itu dulu pintar-pintar sampai sekarang sih. Dan mereka juga kayak menguasai perekonomian. Dan karena krisis ini, Hitler itu menggunakan orang-orang Yahudi ini sebagai scapegoat atau kambing hitam dari semua permasalahan yang ada di Jerman. Dan ya udah deh, orang-orang Jerman kehasut sama kemakan sama hasutannya Hitler ini dan membenci orang-orang Yahudi. Dan ketika Hitler berkuasa mulai dari 1939, mereka itu banyaknya dideportasi dari negara mereka. Kayak mereka disuruh jalan sekian ratus kilometer, dan mereka juga banyak yang dikirim ke camp-camp konsentrasi. Mereka dimasukin ke keretanya ini kereta barang yang tertutup, yang pengap, nggak ada cahaya, benar-benar tertutup. Terus mereka sampai di konsentrasi, mereka tuh dipilih yang usia lanjut kayak di atas 60 tahun, mereka langsung dimasukkan ke kamar gas. Jadi kayak ada suatu ruangan ya. Let's say ini ada suatu ruangan. Nih kayak ini gambarnya. Mereka disuruh naik kereta, terus mereka sampai ke suatu wilayah. Misalkan sampai ke Auschwitz yang ada di Polandia. Dan mereka ini adalah gambarnya Auschwitz, dan mereka nanti kayak dipisah gitu loh, yang yang dinilai sebagai orang-orang cacat, terus orang-orang lanjut usia, mereka bakal dialihin ke sini, terus orang-orang yang sehat itu dialihin ke sini. Orang-orang yang cacat itu langsung dimasukkan ke kamar gas, terus dimasukin ke suatu ruangan gitu ya. Terus mereka langsung dijatuhin kayak gas beracun, dan ya udah wassalam gitu, udah meninggal. Sedangkan orang-orang yang sehat itu dipekerjakan paksa, terus mereka disuruh pakai pajamas, kayak semacam apa ya? Mereka tuh kayak pakai pakaian yang garis-garis gitu loh, dan itu tipis banget. Dan mereka nggak boleh pakai pakaian lain selain pakai pakaian ini, karena itu kayak jadi tanda gitu buat orang-orang Yahudi gitu. Dan sumpah ini kayak kalau ketika kalian baca bukunya kayak miris banget, karena kayak bisa ya manusia sejahat itu gitu. Dan mereka tuh kayak dikasih makannya kadang sehari sekali, kadang sehari 2 kali, tapi kayak nggak dicukupkan gitu loh. Dan orang-orang ini tuh ketika mereka dipekerjakan paksa, mereka banyak yang disiksa, terus mereka nggak boleh bawa barang bawaan dan segala macam. Pokoknya segala hal-hal mengerikan tuh terjadi, dan yang paling mengerikan itu ketika mereka itu dijadikan bahan eksperimen. Jadi kayak mereka si Nazi ini bikin kayak eksperimen-eksperimen gila,
Dan apa kayak kelinci percobaannya ya orang-orang Yahudi ini. Dan salah satu yang pernah gue tonton itu cerita bahwa mereka itu salah satunya di matanya itu dikasih apa gitu. Dan itu tujuannya adalah untuk mengubah warna kornea mata. Apa ya? Kornea ya. Pokoknya yang warna buat mata ini loh. Dan itu akhirnya gagal. Dan mereka kalau nggak salah jadi buta atau apa gitu. Terus ada juga yang dimasukkan, pokoknya dia kayak segala macam hal-hal aneh, eksperimen-eksperimen gila tuh dilakukan. Dan apa korban-korbannya itu ya orang-orang Yahudi ini. Dan ngomongin soal kamar gas tadi, setelah mereka dibunuh gitu ya, dikasih gas beracun, mereka itu dibakar, dikremasi. Dan coba deh nanti kalian nonton film-film tentang dokumentasi. Gue lupa, pokoknya salah satu filmnya tuh Boy in the Strip Pajamas, terus ada tentang The Last Day, terus apa ya, pokoknya segala macam film-film itu coba ditonton karena itu kayak menggambarkan gimana peristiwa Holocaust ini terjadi. Dan menurut gue, kalau kalian masih berpendapat, dan ini adalah salah satu hal menarik ya, ketika gue ngomong ini biasanya gue kayak di debat sama orang yang bilang, coba aja lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi di Timur Tengah gitu, di Palestina. Dan menurut gue kalau misalkan lo berpendapat kayak gitu, kekerasan itu nggak akan pernah berhenti gitu. Karena kalau misalkan lo kayak gitu, lo bakal membenarkan bahwa mereka itu benar untuk dibunuh, untuk dibantai. Padahal ketika kita ngomongin kemanusiaan tuh nggak kayak gitu. Kayak ya ya udah gitu, mereka tuh dua orang yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Jadi jangan disamakan. Dan ketika lo akan apa ya, terus menggali bahwa mereka itu bersalah bla 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 gitu, coba kalau misalkan kalian lihat dan segala macam, itu sama aja kalian membenarkan apa yang terjadi terhadap manusia-manusia ini gitu. Dan apalagi gue pernah waktu itu dengar salah satu orang bilang bahwa Hitler itu pernah ngomong gini, "Ah, akan aku sisakan sebagian Yahudi ke kalian di dunia agar kalian tahu kenapa, ibaratnya kayak gue sisain sebagian Yahudi di dunia agar lo tuh tahu tujuan gue ngebunuh mereka tuh apa gitu." Dan itu menurut gue suatu hal yang sangat-sangat bodoh gitu ya, itu kalimat itu digunakan dengan melihat konteks sekarang, karena nggak ada yang bisa dibenarkan atas pembunuhan satu orang atau satu nyawa pun gitu loh. Menurut gue itu suatu hal yang harus dipikirkan ulang ya, jangan jangan asal ngomong gitu. Karena orang-orang Yahudi yang sekarang berbuat kejahatan di Palestina itu bukan orang-orang mereka gitu, bukan mereka yang disiksa, bahkan mereka orang-orang yang menjadi korban selamat dari Holocaust itu sering menjadi saksi sejarah gitu, dan bahkan sekarang jadi kayak pejuang hak asasi manusia, terus segala macam kegiatan-kegiatan yang bertujuan kemanusiaan. Dan ini salah satu hal yang ngeri banget sih dalam sejarah umat manusia, karena kayak bisa ya hal-hal kayak gitu terjadi gitu, manusia bisa sejahat itu gitu. Nah, sampai sini mau ditanya nggak guys? Oh, rame ya guys, bentar. Dia ditolak sekolah seninya, terus sempat jual kaset pinggir. Iya, benar. Hitler pas di puncak kejayaannya, dia ayahnya udah meninggal. Kenapa dia banting setir ke dunia militer? Gue kurang tahu sih alasan kenapa dia bisa ini. Coba gue baca dulu ya pertanyaan. Iya, bener Amen. Padahal ilmuwan Yahudi tadi buat buat ini ya, ketika Jerman diembargo sama negara-negara lain, mereka gunain ilmuwan Yahudi buat ini. Kayak itu ironisnya Jerman. Oh, itu ada tuh orang Indonesia yang jadi tapol Nazi di Auschwitz. Iya, benar.
Kalian harus nonton The Boy in the Striped Pajamas, guys. Gue nggak tahu sih itu spellnya apa sih, tapi ini itu. Iya, Hitler emang punya darah Yahudi. Mayatnya itu pada dibakar, terus ada yang ditimbun gitu-gitu deh. Ada yang selamat pas Holocaust karena mereka kayak orang-orang yang benar-benar terpilih banget ya, kayak orang-orang yang sangat-sangat tegar. Yang selamat itu dia bertahan selama penyiksaan segala macam itu. Coba deh kalian baca bukunya Viktor Frankl yang judulnya Man Searching for Meaning. Coba ya gue coba searchingin di sini. Karena itu bagus banget. Itu kayak cerita pengalaman dia. Dia kan seorang dokter. Dan dia kayak termasuk tahanan politik Nazi di Auschwitz. Terus dia kayak dipindah ke Dachau dan segala macam. Coba deh kalian baca buku ini. Karena ini kayak cerita tentang si Holocaust itu. Tapi dari perspektifnya si Viktor Frankl yang seorang dokter. Dia kayak hampir kehilangan faith dia terhadap Tuhan. Terus segala macam. Itu kayak menarik banget. Gue bacanya sampai nangis. Iya keren banget. Orang-orang Yahudi pintar-pintar karena genetika atau karena ada keyakinan Yahudi. Nggak tahu deh. Pokoknya setahu gue mereka itu pendidikannya emang bagus kok. Kayak mereka tuh udah sejak kecil udah diperdengarkan sama musik-musik klasik, terus kayak diajarin segala macem. Kayak mereka emang pendidikannya ini guys. Bahasanya deh bahasa Indonesia kok. Coba cari aja. Itu yang ini cover bahasa Indonesia kok nih. Salah satu buku terbaik sepanjang zaman telah diterbitkan ke dalam 49 bahasa. Oke, nah kita lanjut dari Holocaust, kita berpindah ke dampak Perang Dunia Kedua. Nah, dampaknya itu ada di Gramedia. Waktu itu gue belinya di Gramedia. Nah, dampak Perang Dunia Kedua itu yang pertama adalah akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kan tadi LBB udah gagal ya, makanya dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana dia punya 5 negara yang punya hak veto, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Uni Soviet, sama Tiongkok. 5 negara ini punya hak veto dan 5 negara ini adalah merupakan negara apa ya, kayak semacam negara terkuat gitu ya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Makanya bahasa yang digunakan sama 5 negara ini itu menjadi bahasa resmi di PBB. Terus PBB ini juga udah punya tentara, kayak tentara perdamaian agar menjaga dari peperangan, kayak menghindari peperangan. Terus dampak yang kedua itu ada zonafikasi Jerman. Nah, ini balik lagi ke soal perjanjian Potsdam. Jerman dibagi ke dalam 4 wilayah pendudukan. 3 wilayahnya dikuasain sama negara-negara sekutu, 1 wilayahnya dikuasain sama Uni Soviet. Yang mana nanti bakal ngepecah jadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Terus yang terakhir ada nasionalisme Asia Afrika. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling berdampak juga bagi dunia. Kan dulu banyak negara-negara di Asia Afrika yang terjajah. Tapi semenjak Perang Dunia Kedua, mereka itu banyak yang merdeka. Karena contohnya nih Vietnam. Vietnam itu dulu jajahannya Prancis kan. Terus ketika Jepang masuk, Jepang kalah, mereka memerdekakan diri. Sempat Prancis itu balik lagi ke negara mereka, tapi kayak dapat resistensi atau perlawanan dari rakyat Vietnam itu sendiri. Dan akhirnya Vietnam itu resmi merdeka. Gue lupa tahunnya berapa, tapi intinya resmi merdeka nggak lama setelah Perang Dunia Kedua ini. Sama juga di Indonesia, Indonesia yang dulunya dijajah sama Belanda, terus Jepang masuk, Jepang keluar, kalah dalam Perang Dunia Kedua, Indonesia kan merdeka. Dan itu juga terjadi di negara-negara lain, nggak cuma Indonesia sama Vietnam doang, kayak eh, Malaysia juga merdeka, terus Filipina juga nanti merdeka, dan negara-negara lainnya yang dulunya dijajah kayak India juga nanti bakal merdeka pasca Perang Dunia Kedua ini. Dan dampak yang paling besar itu adalah timbulnya Cold War atau Perang Dingin.
Nah, Perang Dingin ini muncul karena pasca perang terdapat dua kekuatan besar yang berbeda ideologi. Sebenarnya yang menang itu kan 5 negara ya, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Uni Soviet, sama Tiongkok. Cuma nanti at the end of the day yang punya kekuatan militer paling besar dan gak terdampak secara besar-besaran itu adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat ya karena emang dia paling jauh dibandingkan medan utamanya yang ada di Eropa. Kan Amerika Serikat itu suatu benua sendiri ya. Terus kalau Uni Soviet, sebenarnya Uni Soviet bagian barat itu hancur lebur, tapi di bagian timurnya itu nggak tersentuh karena emang bagian timurnya itu lebih ekstrim medannya dan nggak banyak juga peperangan yang terjadi di bagian timur. Tapi nanti kedua negara ini muncul sebagai dua negara adidaya, Uni Soviet dengan paham komunisnya dan Amerika Serikat dengan paham liberalis kapitalisnya. Terus akhirnya mereka berperang, tapi perangnya mereka nggak berebut peperangan secara langsung, tetapi kayak berebut pengaruh di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara yang apa ya, kayak semacam negara-negara yang dipengaruhin sama mereka gitu. Mereka tuh kayak berebut pengaruh dan pertarungan ideologi. Makanya nanti mereka kayak semacam perang proksi atau perang saudara di negara-negara yang mereka dudukin. Kayak contohnya di Korea, Korea itu nanti bakal kebelah Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara dikuasain sama Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan dikuasain sama Amerika Serikat. Ya pokoknya perangnya itu mereka nggak secara langsung, tapi gunain negara-negara yang mereka dudukin sebagai alat untuk peperangannya. Dan terakhir itu adalah kemerdekaan Indonesia. Nah, bagi Indonesia, berakhirnya Perang Dunia Kedua ini menjadi momentum untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari segala macam bentuk penjajahan. Dan pada akhirnya, pada 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi menjadi negara independen. Dan masih ingat kan tadi bahwa Jepang itu menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Dan otomatis di Indonesia itu terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Dan ini digunakan momen ini digunakan oleh para pendiri bangsa Indonesia ya, para pendiri negara Indonesia atau the founding uh, parents-nya Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Cuma nanti ini menjadi permasalahan ketika sekutu datang, terus dia bawa Belanda, bawa Nika, dan berniat untuk menjajah kembali. Cuma nanti bakal dapat resistensi selama 4 tahun. Akhirnya nanti 1949 Belanda hengkang dari Indonesia. Udah selesai. Dan jangan lupa buat apa namanya? Tapi gue mau buka pertanyaan dulu deh guys. Ada yang mau ditanyain nggak? Iya, Malaysia dijajah sama Inggris. Habis itu diambil sama Jepang juga. Hah? Apa maksudnya? Ini yang mana? Vacuum of power sama status quo artinya sama atau enggak? Beda. Vacuum of power itu kekosongan kekuasaan, sedangkan status quo itu apa ya, keadaan yang nggak berubah gitu. Ada yang namanya UNRRA. Itu juga dampak dari perang dunia. Coba gue juga lupa UNRRA itu singkatan dari apa? Bentar ya. Oh iya, ini juga merupakan bagian dari apa namanya? Dari eh, apa namanya? Dari United Nation juga. Dia kayak semacam rehabilitasi gitu loh buat buat negara-negara yang terdampak oleh Perang Dunia Kedua. Kayak gitu. Jangan lupa diisi ya guys, bit.ly/kelas bersinar buat ulasannya. Dan kalau misalkan mau traktirin bersinar, bit.ly/traktirin bersinar. Oke, kalau ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, kita foto dulu ya.